Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Takrib Matan Abi Syuja' karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menerangkan tentang wal walimatu dan adapun walimah. Alal ursi, atas pengantin atau pernikahan, adalah mustahabbatun, disunnahkan. Ini didasarkan kepada sebuah hadis rawa al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis siapa? Al-Imamul Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim rahimahumullah, an Anas bin Malikin, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ro'a, melihat, ala Abdurrahman ibn Auf, atas Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an, asara sofratin, bekas warna kuning, biasanya bekas minyak wangi. Pada bajunya kok ada bekas minyak wangi yang berwarna apa? Kuning. Faqala, maka Nabi bersabda, ma hadza, apa iki? Apa ini kok di baju kamu ada bekas minyak wangi yang warnanya apa? Kuning. Qala, berkata siapa? Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahabin.
saya baru selesai menikah ya Rasulullah. Saya baru selesai menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji kurma emas. Qala maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lak, semoga Allah berkahi untukmu. Aulim, buatlah walimah, walau bisyatin, sekalipun hanya dengan 1 ekor kambing. Jadi ini yang dipakai dasar sunnahnya mengadakan walimatul urs, yaitu walimah pernikahan. Di dalam Islam itu walimah yang disunnahkan secara khusus itu walimatul urus, dan yang kedua kalau dalam madhab Syafi'i waqiroh namanya, walimah menempati rumah baru, itu namanya waqiroh. Kalau dalam madhab Syafi'i ada namanya waqiroh. Waqiroh itu walimah menempati rumah baru. Nah, itu 2 walimah ini disyariatkan secara khusus, yaitu walimatul urus, walimah pernikahan. Kemudian yang kedua walimah menempati rumah baru, namanya apa tadi? Waqiroh. Disunahkan mendatangi walimatul urus, khusus mendatangi walimatul urus itu wajib hukumnya. Menurut qaul as-shah, qaul pendapat yang paling sahih, fardu ain. Jadi mendatangi walimatul urus, mendatangi undangan walimah pernikahan itu fardu ain menurut qaul as-shah, qaul pendapat yang paling sahih. Selain walimatul urus, selain walimah pernikahan, hukumnya sunnah. Walimah apa itu? Walimah selain walimatul urus, apa walimah itu? Undangan makan-makan. Jadi walimah itu undangan apa? Undangan makan-makan. Undangan makan-makan selain walimah pernikahan itu hukumnya sunnah mendatanginya. Selain walimah pernikahan, sunnah mendatanginya, enggak wajib maksudnya. Ada orang mengkhitankan putranya, ngundang-undang, boleh, itu muamalah. Hukum asalnya adalah boleh, hingga ada dalil yang melarang. Karena kalau kita ngomong muamalah, al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarang. Walimah ini ibadah tapi ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni, ibadah yang sifatnya muamalah. Dia bukan ritual tapi seremonial. Boleh mengkhitankan anak, mengadakan walimah, boleh, tidak apa-apa. Tapi kita tidak wajib mendatangi, karena yang wajib mendatangi itu hanya walimatul urs. Itu menurut qaul yang paling ashah, pendapat yang paling sahih. Atau ada orang ngundang makan-makan itu berarti walimah juga itu. Dan itu kebiasaan Nabi dan para sahabat. Ngundang makan-makan itu kebiasaan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, itu ngundang makan-makan. Jadi ngundang makan-makan itu secara umum adalah sunnah. Namun yang secara khusus disunahkan adalah walimatul urus, dan yang kedua kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya waqiroh. Waqiroh itu menempati rumah yang baru. Itu seperti itu. Sehingga seseorang yang sedang berpuasa sunnah, puasa sunnah ya, itu dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk membatalkan puasa sunnahnya kalau dia mendatangi walimah. Jadi saya ulang, kalau dia mendatangi undangan makan-makan, walimah undangan makan-makan, orang yang berpuasa
puasa sunnah ya, diperintahkan untuk membatalkan puasa sunnahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi walimah, beliau membatalkan puasa sunnahnya dan memerintahkan para sahabat yang puasa untuk membatalkan puasa sunnahnya. Itu kalau beliau mendatangi walimah. Walimah tadi apa? Undangan makan-makan. Ini berbeda dengan undangan yang ada makannya. Jadi beda ya, acara makan-makan dengan acara yang ada makannya itu beda. Bedanya apa Ustadz? Kalau walimah memang kita diundang untuk makan. Kalau ini ada acara, cuman ada makannya. Nah, itu beda itu. Taklim RW, taklim RT, ada pengajian, undangannya pengajian, bukan makan-makan, cuman ada makannya. Yang model begini, yang puasa sunnah boleh lanjut, tidak apa-apa. Karena pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bertamu, tidak dalam konteks walimah, Nabi melihat istri sahabat yang ditamui itu hendak menyiapkan makanan untuk Nabi atau minuman. Nabi ngasih syarat, tidak usah, saya sedang puasa, kata Nabi. Ya, berarti kalau dalam konteks yang bukan walimah itu boleh pilih mau membatalkan atau tidak membatalkan. Walaupun kalau di dalam syarah kitab takrib ini disebutkan wajib itu mendatangi bukan memakannya. Jadi andaikan tetap puasa pun ya tidak apa-apa. Namun yang lebih baik dibatalkan, karena yang wajib mendatangi bukan makannya. Ustadz, kalau kita datang nggak makan karena kita puasa tapi kita bungkus, boleh nggak Ustadz? Jawabannya boleh asal seizin tuan rumah atau kita yakin tuan rumahnya membolehkan. Kalau kita tidak tahu tuan rumahnya membolehkan atau tidak, maka tidak boleh membungkus. Kenapa? Karena hidangan yang dihidangkan dalam acara walimah itu statusnya bukan hak milik bagi tamu. Statusnya hak menikmati. Jenengan bertamu di rumah orang, disediakan makanan di meja itu yang dihidangkan itu bukan hak milik itu, sehingga jenengan tidak boleh bawa tanpa izin tuan rumah untuk dibawa pulang, itu tidak boleh, kecuali diizinkan atau kita yakin tuan rumahnya pasti mengizinkan. Namanya ulima ridho. Karena status makanan di meja itu statusnya untuk dinikmati, bukan untuk dimiliki. Paham nggak mboten nggih? Tapi kalau air untuk saya ini insya Allah untuk dimiliki, enggak ada lagi orangnya di sini kecuali saya. Tapi maksudnya ini berkaitan dengan walimah atau bertamu. Jadi status makanan yang dihidangkan itu kalau di fikih itu status hukumnya adalah status untuk dinikmati, tidak untuk nopo dimiliki. Kalau jenengan mau bungkus boleh dengan catatan izin kepada tuan rumah atau kita yakin betul tuan rumah pasti mengizinkan. Ya kalau walimahnya kita bungkus tamunya masih banyak, kan deg-degan juga. Dan saya pernah ada jamaah itu cerita, saya ngelihat sendiri Ustaz, ada orang itu pas kondangan tuh pakai plastik bungkus sih, padahal yang diundang masih banyak belum datang. Tapi ya terus itu. Nah, makanya napa? Tidak boleh kecuali atas izin yang punya walimah atau kita yakin betul bahwa sahibul walimah pasti mengizinkan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wal ijabatu, dan adapun menjawab atau memenuhi ilaiha undangan walimah itu wajibatun, wajib. Menurut kaul yang paling ashah, pendapat yang paling sahih, bahkan fardu ain. Illa min udhrin, kecuali karena ada udzur. Udzur yang dimaksud dalam fikih di sini adalah karena di tempat itu ada maksiat. Jadi kalau ada maksiat di tempat di mana kita walimah itu, maka kita tidak wajib datang. Saya secara pribadi itu kalau diundang walimah
datang kok ono live musik yang penyanyinya pakaiannya simblak ketet itu, saya putar balik, nggak masuk saya. Ya karena itu udzur itu. Udzur. Emang Ustaz nggak suka? Loh, saya senang itu. Saya manusia biasa kok. Cuman kan syariat melarang. Karena syariat melarang ya saya ingkar. Bukti ingkar saya, mulai pulang saya. Itu seperti itu. Itu kalau di tempat itu kenapa ada maksiat. Allahu Akbar. Ada live musik terus penyanyi ini pakaiannya napa? Seksi meleketet. Mulai aku pulang saya. Itu seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya ini udzur bagi saya. Bagi saya itu udzur dan saya milih itu tidak datang. Itu diantara Allah atau udzur-udzur yang lain berkaitan dengan udzur syar'i untuk diri kita sendiri ya. Makanya kalau kita diundang seseorang, kalau kita tidak bisa datang, WA lah. Mohon maaf, tadi udah berusaha untuk datang tapi nggak bisa. Terima kasih udah ngundang saya, mohon maaf. Itu beritahu. Nah, biar gugur kewajiban kita secara muamalah dalam masalah ini. Itu seperti itu. Nah, ini di bab pertama berkaitan dengan masalah walimah. Dan walimah ini saya ulang dianjurkan di dalam pernikahan. Dan ini serupa seperti mengumumkan kepada orang-orang yang mengenal kita terutama, agar orang-orang yang mengenal kita itu tahu siapa pasangan kita. Sehingga kalau suatu saat kita berjalan dengan pasangan kita, terus orang yang mengenal kita mengetahui itu tidak menimbulkan fitnah. Kalau tidak diadakan walimah atau tidak diberitahukan kepada orang yang mengenal kita bahwa kita sudah menikah, maka dikhawatirkan terjadi apa tadi? Fitnah. Loh, ini siapa ini kok tiba-tiba jalan bareng? Nah, ini siapa ini kok serumah? Siapa ini? Itu kalau tidak dibuat walimah. Makanya walimah itu tujuannya untuk mengumumkan. Ya walaupun pernikahan itu tidak untuk dipamerkan juga, namun juga tidak untuk dirahasiakan, karena itu ada syariat walimah. Itu seperti itu. Ya kalau nggak ada walimah, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau terjadi kehebohan. Terus apa iki? Kak perlu kabar opo-opo moro-moro, kok tiba-tiba oh ternyata sudah menikah. Makanya itulah pentingnya walimah dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Walimah itu tidak harus mahal. Yang penting kita mengukur kemampuan sesuai dengan kapasitas kemampuan. Ya, jadi jangan memberikan yang jelek juga kalau kita mampu memberikan yang baik. Kecuali memang betul-betul tidak mampu. Mampunya ala kadarnya, betul-betul ya seada-adanya, ya silahkan, tidak ada masalah. Cuman kalau mampu tentu memberikan yang baik, bahkan yang paling baik, yang terbaik itu tentu akan lebih baik dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya faslun ay hadza faslun, fasal baru. Wat taswiyatu fil qasmi bainaz zaujati wajibatun. Dan adapun bersikap adil atau sama fil qasmi di dalam menggilir bainaz zaujati di antara para istri adalah wajibatun, hukumnya wajib. Ada qasamun itu artinya sumpah, kalau qismun itu bagian, kalau qasmun itu artinya giliran. Nah, ini babnya bab qasam. Qasmun itu artinya giliran. Bagi yang punya beberapa istri, kalau berani. Nah, jadi bersikap sama kepada istri dalam hal menggilir itu wajib. Ini dirujuk kepada sebuah hadis rawa Abu Dawud
telah mendapatkan hadis siapa Imam Abi Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wa ghairuhuma dan selain dari keduanya, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, man kanat lahum ra'atani, man siapapun orang kanat yang ada lahu bagi man apa imra'atani dua istri, famala ila ihdahuma kemudian dia condong kepada salah satu di antara keduanya, wa inda Tirmidzi dan menurut Imam At-Tirmidzi, menurut Imam At-Tirmidzi falam ya'dil, kok kemudian dia tidak berlaku adil bainahuma di antara keduanya, jaa maka dia akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat, wasyiquhu ma'ilun sementara dia datang dalam keadaan bagian tubuhnya itu miring. Jadi nanti datang menghadap kepada Allah dalam keadaan miring gini. Ya, itu kalau tidak adil kepada istrinya. Wa inda Tirmidzi dan menurut Imam At-Tirmidzi dan menurut riwayat Imam At-Tirmidzi, wasyiquhu saqitun dan bagian atau sebelah tubuhnya itu lumpuh. Falam ya'dil bin nafaqati, maksudnya tidak adil dalam masalah nafkah, wal qasmi dan menggilir, wa huwa al mabitu indahun, maksudnya adalah bermalam bersama dengan wanita itu atau istrinya itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada jadwal bermalam dengan istrinya itu bergantian. Namun setiap hari semua istrinya itu didatangi 2 kali dalam sehari, semuanya. Kecuali beliau lagi ada tugas keluar kota. Karena Nabi poligaminya hanya beda gang aja, beda RT lah. Beda sama orang sini kan beda pulau. Beda provinsi. Kalau Nabi itu hanya beda gang aja, beda RT. Sehingga kemudian Nabi itu bisa menemui istrinya seluruhnya tiap hari itu 2 kali. Dan beliau untuk bermalamnya bergantian di antara para istri yang ada itu. Pertama, setelah sholat subuh, Nabi menemui seluruh istrinya. Setelah sholat subuh, setelah isyraq, setelah sholat syuruk di masjid, Nabi menemui seluruh istrinya. Itu yang pertama. Bahkan Nabi ucapkan salam untuk istrinya, beliau doakan, beliau tanyakan kabarnya. Kadang Nabi sarapan di dalamnya, itu Nabi. Nanti kira-kira waktu duha sudah mulai masuk dalam pertengahan, setelah menemui seluruh istrinya, Nabi ke masjid, buka kelas. Kelasnya Nabi itu setelah sholat subuh itu menemui keluarga terlebih dahulu, baru ada kelas dibuka di waktu duha. Nanti menjelang zuhur beliau qailulah, tidur sebentar. Zuhur, selesai sholat zuhur beliau turun ke lapangan, kadang ke pasar untuk ngecek praktek muamalah di pasar, kadang memenuhi undangan para sahabat. Macam-macam setelah zuhur itu Nabi. Asar masuk ke masjid, sholat asar berjamaah, buka kelas lagi. Jadi kelas Nabi itu setelah asar ada kelas lagi bersama para sahabat. Khusus hari Kamis, hadisnya Bukhari, khusus hari Kamis itu untuk kaum sahabiah. Khusus hari Kamis. Itu daurah lah. Itu khusus untuk sahabiah hari Kamis. Sebelum maghrib Nabi turun lagi dari masjid menemui seluruh istrinya. Didoakan, diucapkan salam, didoakan, semacam-macam lah, pokoknya ditemui semua istrinya. Itu setelah asar. Yang terakhir ditemui pada hari itu, yang di malam itu beliau akan mendapat giliran bermalam dengan beliau. Nah, dalam masalah ini di surah An-Nisa ayat 129
Allah mengingatkan nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi itu mengadukan kepada Allah perihal tidak sanggup adil dalam hal rasa. Nabi itu, beliau tidak bisa memungkiri dalam hal rasa beliau lebih condong kepada salah satu istrinya. Allah cuma berpesan bahwa sebetapapun engkau wahai Nabi berusaha untuk berlaku adil dalam hal rasa terutama, itu tidak akan bisa, kata Allah. Yang penting satu, jangan bikin istrimu itu terkatung-katung. Jadi praktek poligami yang jelek itu adalah ketika sikap seorang suami itu dengan sengaja membuat salah satu istrinya terkatung-katung. Itu yang tidak boleh. Kan kadang non sewu nggih, praktek orang kita kan masih jelek dalam hal poligami kadang. Kesengsem mbek sing nom, sing tuwek dilalekno. Padahal sepandai-pandainya menyimpan istri muda lama-lama tua juga. Atau karena takut sama istri yang tua, yang muda diterbengkalaikan. Itu tidak boleh. Nah, perihal sebagian orang yang memang kadang tidak mampu berlaku adil kepada masing-masing istri, maka dalam hal ini perlu diadakan namanya akad suluh. Akad suluh itu akad damai. Seperti yang dilakukan oleh Saudah radhiyallahu anha kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akad suluh itu. Beliau merelakan bagian malamnya untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha asal beliau tetap menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Saudah radhiyallahu anha. Boleh, tidak apa, itu akad suluh namanya, akad damai. Tidak ada masalah. Jadi ada sebagian istri yang merelakan waktunya untuk istri yang lainnya, silakan, tidak ada masalah. Itu namanya akad damai biasanya. Atau suami yang menego agar direlakan waktunya untuk membersamai yang lainnya misalnya. Tapi ini enak ngomongnya saja ya. Prakteknya jangankan rumah tangga kita. Sejarah mencatat bagaimana cemburunya para ummahatul mukminin. Tapi ini wanita-wanita yang mulia ya, wanita-wanita yang solihah. Cemburunya tetap tidak bisa ditutupi. Bagaimana yang kita tahu misalnya ketika Nabi menerima tamu di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah dengan sengaja mengirimkan kue, karena Ummu Salamah ini pintar masak, pintar bikin kue. Dikirimkan kue ke dalamnya Nabi. Siti Aisyah cemburu, dibanting piringnya depan para sahabat. Kata Nabi, ibu kalian sedang cemburu, kata beliau. Tapi walaupun demikian, Siti Aisyah itu kalau tanya tentang Ummu Salamah komentarnya baik. Ummu Salamah kalau tanya tentang Siti Aisyah komentarnya juga baik, enggak cerita buruk. Jadi tidak ada para istri Nabi cerita buruk tentang madunya, itu tidak ada. Yang ada cerita baik saja. Walaupun cemburu. Dalam sirah itu dicatat bagaimana kemudian pernah Nabi sedang tidur di pangkuan Saudah radhiyallahu anha. Terus Siti Aisyah datang membawa makanan. Saudah, ini ayo makan kue bersama saya. Maksudnya Siti Aisyah biar Nabi tidak tidur di pangkuan Siti Saudah. Kata Saudah, Siti Saudah radhiyallahu anha, enggak, saya lagi menikmati bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kuenya enak loh Saudah. Enggak, terima kasih. Tidak percaya, enak loh, dilempar kue itu ke Siti Saudah. Kata Saudah, enggak, dilempar lagi. Lempar-lemparan kue itu di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Siti Saudah bercerita tentang Siti Aisyah, cerita baiknya, enggak pernah cerita buruk. Inilah wanita solihah ya, walaupun cemburunya enggak bisa ditutupi, karena semuanya memang mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cemburu itu wajar. Makanya jangan larang istrimu cemburu, karena itu sama dengan kamu melarang dia untuk mencintaimu. Itu kata sebagian pujangga ngomong kayak gitu. Nah, tapi memang cemburu dalam dosis tertentu lucu. Tapi overdosis cemburu itu ya wagu. Jadi harus tahu dosisnya lah, itu seperti itu.
Pun lanjut. Jadi ini ya ketentuan kalau sampai memiliki beberapa pasangan harus bisa bersikap adil dalam nafkah dan adil dalam menggilir dalam hal ini. Itu seperti itu. Kalau nafkah asasnya kebutuhan ya. Jadi asasnya apa? Kebutuhan. Jadi bukan harus sama dalam hal jumlah, tapi sama dalam pengertian sesuai dengan kebutuhan. Karena asasnya nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Nun sewu nggih, misalnya istri jenengan yang satu di kota Jakarta lagi misalnya, yang satu di Solo misalnya. Nah Solo sama Jakarta kan kebutuhannya beda, maka nafkah yang diberikan pun bisa berbeda, tapi asasnya sama, yaitu sesuai dengan apa tadi, kebutuhan misalnya. Itu kalau kita bicara nafkah. Pun lanjut. Wala ini ada dari riwayat warawa Abu Dawud dan meriwayatkan hadis siapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi Imam At-Tirmidzi an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu fayadilu, beliau membagi giliran kepada istrinya dan beliau bersikap adil. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, Allahumma wahai Allah, hadza qasmi, inilah giliran yang bisa aku lakukan, fima amliku, terkait dengan apa yang aku mampu. Fala talumni, maka janganlah engkau celah hamba, fima terkait dengan apa, fima terkait dengan apa tamliku yang engkau menguasai. Wala amliku, sementara aku tidak punya kuasa. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, yakni al-qalb, berkaitan dengan hati. Jadi Nabi mengadukan kepada Allah. Secara zahir beliau sudah berusaha membagi dengan adil, tapi perihal rasa Nabi tidak bisa bohong. Perihal rasa Nabi tidak bisa sama kepada masing-masing istri beliau. Dan beliau mohon kepada Allah agar jangan dicela berkaitan dengan ketidakmampuan beliau terkait dengan rasa, karena rasa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu turun surah An-Nisa 129 itu. Kalau soal rasa memang tidak akan pernah bisa adil dalam hal ini. Itu seperti itu. Di antara para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai itu Siti Khadijah radhiyallahu anha sebenarnya. Itu yang membuat Siti Aisyah sampai cemburu itu. Dalam sirah itu ditulis bagaimana kemudian Siti Aisyah nanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalau ada apa itu padang rumput yang masih baru dengan padang rumput yang sudah sering dipakai oleh orang, kemana Anda akan menggembalakan kambing Anda? Jadi kemana Anda akan mengembalakan kambing Anda? Nah, Nabi itu ditanya soal kambing, jawabannya ya sesuai dengan pertanyaan kan? Ya tentu akan saya gembalakan ke yang yang baru, yang sekiranya rumputnya itu masih segar, masih anu. Kata saya, lah ya ngerti ngono, kenapa kok masih mikir yang sudah janda tua yang sudah meninggal itu? Nabi tersinggung, Nabi itu marah. Allah menganugerahkan cinta dalam hatiku kepada Khadijah. Darinya aku punya keturunan. Nabi itu marah. Jadi kalau soal rasa itu nggak bisa dipungkiri memang. Itu satu dulu. Yang kedua, dari semua yang masih ada, yang masih hidup, yang paling beliau cinta adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau keseluruhannya yang paling beliau cintai adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tapi dari yang masih hidup, yang paling beliau cintai adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bukan berarti yang lain tidak dicintai, tapi yang paling dalam hal ini. Dan ini soal rasa tidak bisa dibohongi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Muhammad Rasulullah. Apalagi Muhammad Subhan. Itu Muhammad Rasulullah, apalagi Muhammad Subhan, tambah kaisa. Itu seperti itu.
Wala yadkhulu, dan tidak boleh masuk, ala ghairil maksum, atas istri yang bukan gilirannya, laha, wala yadkhul, dan tidak boleh, ala ghairi maksumin, atas selain yang digilir, laha baginya, li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Jadi suami dilarang mendatangi istri yang bukan gilirannya tanpa hajat, kecuali ada hajat. Kalau ada hajat tidak apa-apa. Wa idza arada safara, dan apabila dia menghendaki safar, perjalanan, aqra'a bainahunna, maka si suami hendaklah mengundi di antara para istri itu. Wa kharaja billati takhruju laha al-qur'ah, dan keluar bersama istri yang keluar dalam undian tersebut. Jadi kalau mau keluar, kan misalnya nggak mungkin mengajak semua istri, maka hendaklah dia mengundi siapa di antara istri yang akan diajak untuk keluar. Kecuali memang itu hajatnya istri, salah satu di antara istri, di mana suami harus menemani, itu beda bab kalau itu. Nah, di situ berlaku akad suluh, akad damai. Mesti ngomong itu mbuh apa carane itu. Ini lagi bab yang agak pahit Bu ya. Tapi ya ibu harus menerima syariat ini, walaupun rencana suami bisa dinego. Kalau syariatnya diimani saja, tidak usah ditolak, tapi rencana suami boleh dinego. Baik, ini saya takutnya keburu isya ini. Monggo yang mau tanya dulu deh. Nanti kalau enggak saya teruskan. Ini bab poligami ini agak kemerungsung soalnya. Nggih, monggo Pak Haji. Nggih, monggo. Apakah ada kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan hadiah dan karunia itu? Terima kasih. Nggih, sami-sami. Kondangan ya, kondangan berarti ya. Kalau kita hadiri walimah, kita bawa uang atau bawa kado atau hadiah. Secara prinsip itu bukan hutang ya. Itu bukan hutang. Kenapa bukan hutang? Karena akadnya hadiah. Akadnya hadiah. Kalau akadnya hadiah berarti itu bukan hutang. Sehingga kalau kita memberi itu jangan berharap kembali. Kalau dia nanti kembali ya alhamdulillah, enggak juga ya enggak usah enggak usah dicari. Di sini saya enggak tahu ya. Kalau di beberapa kampung yang saya pernah tahu, itu kalau dia ngadakan hajatan, kok yang orang kepadanya dia pernah kondangan kok enggak datang dan tidak kondangan dengan seangka yang dengan dia berikan, itu didatengin, itu disamperin. Sampean nikah aku kondangan sekian, sampean aku kok nikahan kok gak teko, kok gak ada amplopnya, atau amplopnya kurang, itu didatengin. Beberapa kampung itu begitu, nggak semuanya sih, cuman ada yang begitu. Saya dulu kondangan 100 loh, memang kok ngasih cuma 50. Itu kalau nanya secara fikih Pak Haji, karena statusnya hadiah, maka tidak wajib berarti kita untuk membalas. Itu seperti itu. Namun karena masyarakat kita sudah punya tradisi di mana biasanya membalas, maka membalas hadiah dengan hadiah itu silakan saja. Tapi statusnya tidak wajib karena statusnya adalah hadiah. Kecuali memang ada omongan di awal. Contoh, ada antar saudara itu kesepakatan. Kalau saudaranya punya hajatan, saya nyumbang beras. Saya membantu beras. Tapi itu ada kesepakatan yang tak tertulis. Nanti kalau yang bersangkutan hajatan, yang dibantu itu nanti bantu juga beras misalnya. Aku membantu telur, aku membantu air, aku membantu. Namun akan lebih baik kalau diakadkan dengan jelas. Ini bantuan maksudnya ngutangi loh ya. Nanti kalau saudara kita punya hajat mesti bantu yang sama. Nah, itu monggo silahkan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih Pak Haji nggih? Monggo yang lain silahkan kalau ada. Kalau ada. Ibu-ibu mungkin memprotes, ibu-ibu monggo.
Oh enggak, silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Kalau enggak ada, saya teruskan lagi. Wa idza tazawwaja, dan apabila seorang suami itu menikah, jadi datang dengan istri yang baru, maka khossoha, dia boleh mengkhususkan istri yang baru itu bisa ba'ilayalin selama 7 hari. Ingkanat bikron, kalau istri yang baru itu masih perawan. Wa bisalasin, dan 3 malam. Ingkanat sayyiban, kalau istri yang barunya itu sudah janda. Jadi kalau dia nambah istri baru, dengan istri baru itu dia boleh mengkhususkan 7 malam kalau istri yang baru itu masih perawan. Tapi kalau istri yang baru itu sudah janda, dia boleh mengkhususkan dengan istri yang baru itu berapa? Selama 3 hari. Wa idza khafa nusyuzal mar'ati, dan apabila suami tadi khawatir istrinya durhaka. Jadi kalau ada indikasi istri durhaka, maka wa'adhoha, yang pertama suami wajib menasihati istrinya. Nabi mengingatkan ya, wanita itu terbuat dari tulang rusuk. Kata Nabi, rusuk itu yang paling bengkok ujungnya. Intuqimha tuksirha, kata Nabi. Kalau engkau mencoba meluruskan wanita langsung saklek gitu, patah dia, kata Nabi. Pesan Nabi apa dalam hadis Al-Hakim? Fadariha ta'ish biha, kata Nabi. Berlaku lemah lembutlah kepada istrimu atau kepada wanita itu, maka kamu akan hidup bahagia bersamanya. Maka kepada wanita itu kita para suami enggak boleh saknya, enggak boleh. Main kasar meluruskan itu nggak bisa, harus dengan kelemah lembutan, karena tidak ada cara yang paling efektif dalam mendidik istri kecuali dengan kelemah lembutan. Bahkan seringkali sikap lemah lembut itu sudah solusi sebelum nasihat itu diucapkan. Jadi sebelum nasihat diucapkan itu sudah solusi, itu biasanya. Itu seperti itu. Fa'in abad, nah ini langkah berikutnya. Jika istri tadi menolak dinasihati, fa'in abad illan nusyuza, kalau dia menolak dinasihati, kecuali dia tetap untuk durhaka, jadi ngeyel untuk tetap melawan ke suaminya, hajaroha, maka si suami boleh menghajar. Menghajar itu meninggalkan si istri tadi. Kalau di Al-Quran, meninggalkan istri tapi tetap sekamar. Jadi tidur sekamar tapi pisah gitu. Pemisahnya guling. Kenapa kok pisahnya tetap sekamar? Ben klek nyesel karek balik kanan. Jadi menghajar istri sekamar tapi itu. Fa in aqamat 'alaiha hajaroha wa dharabaha. Ya, kalau si istri tadi itu masih tetap durhaka kepada suaminya, maka suami boleh menghajarnya dan memukulnya. Tapi memukul di sini pukulan yang ghairu mubarrahin. Jadi pukulan yang tidak menyakiti. Jadi pukulan yang tidak menyakiti. Tidak boleh mukul muka, tidak boleh mukul di area-area yang membahayakan, dan pukulannya tidak boleh menyakiti. Itu sebatas pukulan yang sifatnya itu memberikan sanksi saja. Pakai sorban mukulnya misalnya, atau pakai bunga plus pot-potnya. Jangan kalau itu. Kalau istri tetap durhaka, wayasqutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha. Kalau istri durhaka kepada suami, maka gugur kewajiban menggilir istri tersebut dan kewajiban menafkahi tersebut. Jadi kalau ada istri durhaka kepada suami sudah dengan langkah-langkah tadi tapi istri masih durhaka, maka gugur kewajiban suami untuk menggilir istri tersebut, dan gugur pula kewajiban suami untuk menafkahi istri tersebut. Itu
saya kira bisa saya sampaikan karena sudah Isya. Insya Allah 2 Senin saya izin ya. Tanggal 11 sampai tanggal 21 saya umroh insya Allah. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 21 saya umroh. Jadi insya Allah 2 Senin izin. Ngapunten. Semoga bermanfaat. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.